Kalau masjid hanya untuk sholat itu namanya bukan masjid, Oke. tapi musola besar. Wih. Oh, Wih ya. Wih ya. Awe. dan mayoritas takmir masjid atau jamaah masjid itu banyakan S1, S2, S3. Hah? Ya, Bagus dong. S1, S2, S3 bagus. bagus kalau di pendidikan. Tapi kalau takmir masjid dan jamaah S1 adalah sepuh, S2-nya sampun sepuh, dan S3-nya sampun sepuh sangat. Nah ini nggak bisa relate dengan kondisi saat ini yang kenapa masjid tidak makmur. Ya karena tidak ada anak muda. Dan para takmir pengennya menguasai, bukan melayani. Oke. Menguasai harus ngatur ini, ngatur itu. Duit disimpan, nggak dikeluarin. Sayang tuh. Iya. Padahal potensi anak muda dahsyat. Oh, iya. Masjid itu solusi semua permasalahan kehidupan. Oke, catat para bapak-bapak takmir yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus. Oke. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama Pak Kusnandi Ikhwani. Masya Allah. Beliau ini luar biasa banget loh. Ini perdana tayang podcast Masjid Raya Al-Falah di ruang podcast terbarunya. Dan ini insya Allah nanti akan menjadi acara atau konten, bahkan program ya Pak ya? Ya. Program baru dari Masjid Raya Al-Falah untuk mendekatkan diri kepada anak muda. Keren. Betul. Luar biasa. Makanya nggak pernah bisa heran. Maksudnya apa ya? Mau heran sih, tapi kok yo Masjid Raya Al-Falah gitu loh. Gimana Pak? Ya, kenapa? Tanya kabar dulu lah ya. Alhamdulillah Gimana, sehat selalu. Sehat selalu. Yang Ya? penting sehat. Alhamdulillah. Sehat itu nikmat yang paling mahal. Alhamdulillah. Makanya nih yang mau kami tanyakan adalah, ini kan acara perdana. Ini kan adalah konten perdana bahwasannya Masjid Raya Al-Falah itu ingin membuat konten program podcast. Betul ya Pak ya? Betul. Kok kepikiran? Ya, saya melihat di mana-mana banyak yang membuat podcast, kegiatan apapun lah ya. Namun masjid untuk saat ini saya pikir masih belum banyak yang bermunculan. Maka Al-Falah menginisiasi untuk melakukan dakwah itu harus disiarkan. Mantap. Kebaikan harus dikampanyekan, dikumandangkan ya. Supaya juga masjid tidak ketinggalan. Apalagi masjid adalah pusat peradaban. Mestinya harus yang terdepan apapun. Betul sih. Makanya media, podcast, ya anak-anak muda ini harus hadir mengisi ruang-ruang kemasjidan. Asik. Mantap loh. Banyak podcast memang sudah ada. Tapi podcast dari masjid, mohon maaf, belum semuanya ada. Betul. Masjid Raya Al-Falah menginisiasinya. Nah, terus nanti pembahasannya soal apa aja? Bisa tentang anak muda, bisa tentang bisnis, bisa tentang keumatan, bisa tentang bagaimana memutus rantai kemiskinan. Apapun lah ya. Masjid kan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak hanya tempat ibadah. Namun masjid itu berfungsi apapun, tempat berkumpul, tempat yang nyaman. Ya. Anak muda supaya tertarik ke masjid, maka masjid harus memberikan ruang itu semuanya. Iya, dan segala macamnya nanti akan diinformasikan dari podcast ini. Keren loh. Sebuah hal yang sederhana, tapi impactfulnya tuh tinggi. Kita berbicara soal podcast, ya pasti anak muda. Betul. Jadi nanti yang dibahas di sini tuh ya semua problematika anak muda, yang nanti akan diselesaikan lewat masjid. Lewat masjid disiarkan lewat podcast. Wah, cacak. Tepuk tangan. Mantap. Soalnya itu masih banyak yang kemudian tuh apa ya? Melihat anak muda itu tuh dengan bahasa atau dengan problematika yang zaman terdahulu, sehingga akhirnya ketika anak muda berbenturan dengan pola pikir orang tua yang kemudian tidak relevan, ya akhirnya anak muda tuh nggak mau dan nggak sayang, bahkan hatinya nggak terpaut ke masjid. Tapi kalau Al-Falah ini berbeda ya Pak ya. Salah satu dorongannya apa Pak? Dorongannya satu, meyakinin hadis Rasulullah. Besok di hari akhirat itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah anak muda yang hatinya terpaut di masjid. Jadi ketika masjid belum ada anak muda, berarti masjid belum begitu meyakini hadis Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Maka anak muda itu ya harus hadir, karena anak muda itu punya visi, cita-citanya masih jauh.
Maka Presiden kita Republik Indonesia yaitu dulu Pak Soekarno menyampaikan, berikan 10 anak muda, maka saya goncangkan dunia. Jadi anak muda itu harus dikasih wadah, kasih ruang untuk berekspresi, untuk berinovasi, sehingga masjid itu bisa lebih tumbuh lebih bagus. Asik. Sederhana sebenarnya ya. Sangat. Sederhana loh. Tapi bedanya Pak Gus antara Masjid Raya Al-Falah yang sekarang ini kan kita soal pembahasan podcast nih. Iya. Itu cukup relate loh sama anak muda. Maksudnya relate tuh relevan. Jadi Masjid Raya Al-Falah lagi ya ngenomi banget. Apa rahasianya Pak Gus kok bisa kepikiran? Karena menurut data saat ini lah demografi anak muda itu jumlahnya di Indonesia adalah banyak jumlahnya, mungkin lebih dari 60-70%. Betul. Maka masjid juga harus menyesuaikan. Jumlah penduduk mayoritas umat Muslim ini adalah anak muda yang memang semestinya takmirnya, pengurusnya, visinya, programnya ya harus merangkul anak muda, mengakomodir kepentingan mereka. Kalau jumlah penduduknya sudah segitu banyak anak muda, nanti kalau takmirnya tidak memberikan ruang, ya nanti terjadi kemandekan. Maka banyak masjid yang tertidur, nggak keurus. Ya hanya masjidnya fungsinya untuk sholat saja. Nah itu kalau masjid hanya untuk sholat itu namanya bukan masjid. Tapi musola besar. Iya. Ya, ini kan hanya untuk sholat itu musola. Tapi kalau masjid itu fungsinya adalah untuk pendidikan, untuk kemasyarakatan, untuk fungsi sosial dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan Pak Gus akhirnya relate sama anak muda ya. Nggak mudah loh maksudnya. Di usia antum yang sudah senja, benar Pak Gus ya? Enggak, masih muda. Iya kelihatan kayak masih. Umurnya berapa Pak Gus? 52. Masya Allah. Kelihatan 51 loh. Tipis ya. Karena sel-selnya muda. Oh iya betul. Umur boleh tidak muda, tapi semangat harus tetap muda. Masya Allah. Nah ini harusnya bisa menjadi dorongan para takmir ya, supaya bisa relate dan relevan dengan masalah anak muda. Nah kalau kita boleh tahu nih Pak Gus, antum supaya ngerti-ngerti problema anak muda ini, antum setiap hari apakah belajar kah atau memang ada tim khusus atau gimana Pak Gus? Saya sendiri ketika dulu merintis di Ayam Geprek di usaha saya, di filantropi di Lazismu. Ternyata bisa tumbuhnya suatu organisasi memang harus dihadirkan anak muda. Nah, sehingga apapun menurut saya organisasi baik bisnis maupun kayak kemasjidan atau apapun ya dihadirkan anak muda. Kenapa? Anak muda itu energinya luar biasa. Ibaratnya mobil mungkin mesinnya adalah mesin Ferrari. Jadi punya kecepatan tinggi, punya cc yang besar. Ini kalau nggak diwadahi, ini nanti nggak ada arahnya. Sehingga ketika anak muda itu punya energi besar dan bisa diarahkan dan nanti diarahkan punya visi, insya Allah ini akan membawa gerbong apapun bisa akan melejit dengan cepat, dengan kecepatan dan sesuai dengan goalnya. Gitu ya. Kenapa harus begitu? Tadi pengalaman dari bangun bisnis maupun bangun lembaga di Lazismu di Sragen. Iya. Tapi soal itu, maksudku gini Pak Gus, enggak banyak takmir-takmir itu yang bisa relevan dengan perkembangan zaman anak muda saat ini. Kan kalau ngelihat anak muda nih Pak Gus, itu mohon maaf banyak sekali hal-hal yang kemudian orang tua tuh nggak paham. Kayak contoh nih ya. Contoh kayak kita kan lagi viral nih jedak-jeduk. Apa itu jedak-jeduk kata orang tua? Ya tak bener toh? Ya nggak tahu kan? Nggak tahu. Terus kemudian lagi viral judi slot. Beberapa takmir tuh bisa jadi nggak tahu loh Pak Gus. Iya. Ya Terus kemudian lagi viral kayak di Al-Falah kan ada foto booth-nya. Ada tempat foto-foto untuk anak muda bikin story segala macam. Nggak semua takmir mengerti hal itu tuh untuk apa gunanya. Terus kemudian yang paling deket nih ya, kayak misal anak muda sekarang tuh lagi seneng-senengnya itu kalau main Instagram pakai filter IG, ya ta? Nah orang tua kan kadang nggak tahu, tapi Al-Falah punya filter IG loh di Instagramnya. Al-Falah punya filter IG. Nah itu maksudnya Pak Agus nih belajarnya dari mana kok bisa mengerti maunya anak muda itu supaya takmir-takmir juga bisa ikut cara antum belajar Pak? Ya saya melihat potensi anak muda itu luar biasa. Zaman itu kalau
nggak diisi sesuai dengan zamannya juga nanti akan ketertinggalan. Zaman kalau nggak diisi dengan sesuai dengan zamannya. Artinya ya kalau ini zamannya anak muda, sosmed, pendekatannya sosmed juga. Iya. Maka banyak yang tanya, Pak Kus gimana caranya mendapatkan dana Al-Falah? Kok bisa melejit sampai mungkin bisa dikatakan 20 kali lipat. Ya anak muda, tahu media, Grace, ya, Qris itu ya harus strategi anak muda. Makanya saya lihat kenapa ya saya cukup ya melihat ya di berbagai tempat dan mayoritas takmir masjid atau jamaah masjid itu nama banyakan S1, S2, S3. Hah? Ya, bagus dong. S1, S2, S3 bagus kalau di pendidikan. Tapi kalau takmir masjid dan jamaah itu S1 adalah sepuh, S2-nya sampun sepuh, dan S3-nya sampun sepuh sangat. Nah ini nggak bisa relate dengan kondisi saat ini yang memang harus diperlukan anak muda untuk ngurusnya hadir di situ. Gitu. Kalau S1, S2, S3 di akademis bagus. Tapi ngurus masjid ya harus anak muda dikasih dorongan, kasih ruang, kasih duit. Oh gitu ya. Modalin anak muda didorongan gitu ya? belum bisa cari duit. Maka harus dikasih duit. Apa ini? Berarti kalau caranya Pak Kus itu tuh mendatangkan anak muda untuk datang ke masjid. Ya. Supaya nanti urusan-urusan mereka itu yang paling ngerti kan anak muda. Betul. Makanya Pak Kus mendatangkan banyak anak muda ke masjid. Betul. Supaya tadi kepentingan anak muda bisa diakomodir dengan ide anak muda. Fasilitasi, support dan dukung untuk anak muda hadir ke masjid. Apik. Berarti ini ya, kalau menurutku sih malah justru tidak terlalu muluk-muluk. Enggak, hadirkan anak muda. Iya. Jadi kesalahan yang kenapa masjid tidak makmur ya karena tidak ada anak muda. Dan para takmir pengennya menguasai, bukan melayani. Menguasai harus ngatur ini, ngatur itu. Duit disimpan, nggak dikeluarin. Sayang tuh. Padahal potensi anak muda dahsyat. Jadi tipsnya kalau pengen makmur masjidnya, hadirkan anak muda. Apik. Kasih tip Pak. langsung loh, closing loh. MC yang bener tuh ya gini ini. Hadirkan anak muda. Piye carane? Nah, kasih tips Pak Gus. Satu. Anak muda ini kan saat ini dimanapun kan tidak lepas dari sosial media. Maka supaya anak muda itu kuota untuk ngisi pulsa HP itu kan harus beli. Maka ya masjid harus peduli dengan satu apa? Masjidnya kasih wifi. Wifi udah ada. Wifi sudah ada. Terus yang kedua supaya anak muda ke masjid jangan langsung diajak ngaji, jangan langsung diajak pengajian, pamannya Sahih Bukhari, Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain. Itu berat ya Pak. Nah, maka ditanya di sini, kalau baru datang, Mas sudah makan atau belum? Konsumsi wifi, konsumsi. Ada ini I yang kedua. Langkah yang ketiga di Masjid Raya Al-Falah di halamannya kita kasih meja, kursi, terus ada di situ kita siapin minum, ada wifi, ada makan, bisa nongkrong untuk sambil ngopi atau ngeteh. Wifi, konsumsi, terus kopi. Nah, yang selanjutnya di sini ada anak-anak muda, ada yang SMP kelas 2, ada yang SMA. Banyak yang tidur di masjid, mandi di masjid, tidur di masjid, sholat di masjid, berangkat dari masjid. Supaya senang ke masjid, kasih uang saku atau gaji. Setelah konsumsi, gaji, kopi, gaji, dan supaya betah lagi diajak rekreasi. Kita ajak naik ke Gunung Lawu, kita ajak naik ke Merbabu, kadang sewakan bus berjalan-jalan di pantai selatan. Ternyata masjid harus memfasilitasi itu semua. Nah, kalau sudah akil balik, sudah siap matang untuk berumah tangga, di sini kita carikan istri ataupun suami. Wifi, konsumsi, kopi, rekreasi, gaji, carikan istri dan suami. Cari suami. Tidak mungkin menolak. Tidak mungkin menolak. Jenengan nolak. Patut dipertanyakan tapi wis kabeh fasilitas wis ono ya. Dan bahkan di sini para imam yang sudah nikah kemarin Syawal kita mantu 4 orang. Mantu 4 orang. Dari marbotnya aja. Marbotnya Al-Falah. Ada Mas Lutfi, Mas Yudi, Mas Niko, Mas Probo. Bulan Syawal kemarin nikah semua. Kita carikan jodoh di masjid juga.
Jamaah Al-Falah jadikan jodoh gitu, Pak. Iya. Oh gitu ya. Supaya apa? Saling mendukung, dakwanya biar powerful. Nah itu kabar buruk kalau yang jamaah-jamaahnya sepuh ya dijodohkan sama imam muda sepuh nanti. Untung di sini jamaahnya muda-muda ya. Masya Allah. Iya ya, berarti ada 6I Pak Agus ya, 6I. Dikasih wifi, dikasih konsumsi, dikasih tempat ngopi, terus kemudian dikasih gaji, diajak rekreasi, terus carikan suami atau istri. Masya Allah. Iya keren. Itu bisa jadi tips banget itu. Tips banget itu, Masya Allah loh. Jadi memang kalau aku ngelihat ya Pak Kos ya dari apa yang dijelaskan Nami tadi ya, ya memang kebutuhan kita seperti itu. Iya. Kebutuhan teman-temanku, bahkan aku sendiri pun juga demikian. Kalau kemudian ada masjid yang bisa memfasilitasi, bisa memberikan benefit-benefit tersebut, ya nggak mungkin tertolak. Sebuah penawaran yang sulit ditolak untuk anak muda. Loh, serius Pak Gus. Gitu ya. Iya loh. Makanya ini mohon maaf Pak Gus, info lowongan marbot. Baca ya nanti. Boleh. Nanti masukkan saja. Masya Allah, luar biasa. Dan mungkin ini Pak Gus, itu kan proses ya Pak Gus ya? Ya. Benar nggak sih? Betul. Bukan instan dong. Bukan. Ada sebuah perjuangan yang terjadi di dalamnya toh. Maksudnya? Ya ketika berbicara soal anak muda, dikasih 6 fasilitas tadi, terus kemudian mereka langsung datang gitu? Oh enggak. Mereka langsung ke pantil-pantil ke masjid gitu? Enggak. Ya kita butuh rekrutmen. Pertama, awal-awal supaya mendatangkan anak muda apa? Masjid Al-Falah bikin surat kepada kepala sekolah di kota Kabupaten Sragen. Jadi kepala sekolah SMP, SMA kita kasih surat resmi kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 1, SMA Muhammadiyah, SMA 1 Sragen. Kami Takmir Masjid Al-Falah mengajak kepada para aktivis yang ada di sekolah-sekolah, kami mohon untuk ikut hadir belajar bersama jadi relawan Masjid Al-Falah. Nah, awal yang pertama rekrutmen tuh yang daftar lebih dari 100. Wow. Itu setiap bulan puasa itu udah rutin. Wow. Udah 3 atau 4 kali angkatannya. Setiap bulan puasa rekrutmen, nyuratin sekolah-sekolah untuk rekrutmen. Siapa yang berminat, yang pengen menjadi relawan dan belajar jadi media kah atau pelayan masjid atau muadzin atau apapun, silahkan hadir. Oh, apa ya? Strategi cerdas. Wah, ini apa ini jarang kita dapatkan loh. Langsung ke teknisnya loh ini. Terus apa lagi? Di samping itu Masjid Al-Falah ini kan masjid transit ya, tidak ada RT RW warga enggak. Ya, supaya makmur, pinggir jalan ada perkantoran. Sekolah terdekat SMP 1 itu kita undang kepala sekolahnya. Setiap azan zuhur kami mohon semua kegiatan sekolah di-off-kan dan semua digerakkan ke masjid. Jadi serius, memang iya nanti disaksikan aja pas zuhur ini nanti. Maksudnya berani sekali ya. Ya ini kan ngajak kebaikan, dakwah kok. Jangan takut ya tuh. Untuk ngajak masjidnya biar makmur. Maka jadi takmir jangan berdiam diri, bergerak, terjun ke lapangan, lihat kondisinya. Jadi takmir itu harus menggerakkan, mengorganisasi, memobilisasi masyarakat agar mau ke masjid. Menggerakkan, jadi jangan berdiam diri setelah dikasih SK takmir habis itu ya sudah, hanya sholat saja, habis itu pergi. Enggak ada pergerakan, ya enggak hidup, wajar masjidnya tertidur. Langsung nyurati gitu ya harusnya ya. Bikin surat. Suratnya juga kalimatnya langsung cetok ya. Iya. Permohonan untuk ini. Terus yang mobilisasi tadi gimana? Mobilisasi ya kita sampaikan ke SMP 1, ke SMA SMP 1 Muhammadiyah, SMP 1 negeri ya kita undang. Bahkan sekarang sudah melebar ke SMP 2, SMA. Bahkan sekarang minta kajiannya di Al-Falah. Oh iya. Guru-guru agama ya dibimbingnya di Masjid Raya Al-Falah. Masya Allah ya. Keren. Terus apa lagi Pak Gus? Nah setelah itu rekrutmen, sudah banyak yang daftar, biasanya Ramadan lebih dari 100 orang. Nah, nanti diseleksi. Setelah terseleksi. Itu masih diseleksi? Diseleksi dong. Mau nggak komitmen selama Ramadan jadi pelayan masjid? Kan jadi berkurang. Ya nanti memang kita menfilter tadi. Oh gitu ya. Dari 100 orang itu paling ketemu 10 aja sudah hebat. Akhirnya siapa yang hadir saat ini? Kayak Ustadz Lutfi, kader-kader ya Mbak Adel, Mbak Yuni, semua saat ini yang jadi marbot masjid hasil seleksi dari ratusan orang tadi sekarang menjadi pegawai Masjid Al-Falah yang dapat tunjangan. Nah ini nih ibroh yang tak petik adalah
ternyata bukan soal kuantitas, Iya. tapi soal kualitas. Sedikit nggak apa-apa. Iya. Yang penting kualitasnya luar biasa. Nanti bisa memantik itu orang-orang banyak lebih lagi nanti. Betul. Ya. Oke, berarti habis di rekrutmen, diseleksi. Terus habis itu apa lagi Pak Agus? Habis diseleksi nanti kan ada amaliah-amaliahnya. Amaliah itu maksudnya gimana? Ya harus ngikutin ngaji, harus sholat di sini. Nanti kan kegiatan menyiapkan buka puasa, ikut kegiatan ini kalau nggak hadir ya dengan sendirinya dia rontok. Nah nanti di penghujung Ramadan kita hitung semua ada berapa orang, kasih uang saku, kasih apa itu parcel. Seneng kan? Anakku udah SMA sudah bisa dapat uang saku, sudah dapat parcel. Dari mana? Dari mana? Dari masjid. Bahkan ada saat ini yang sudah terseleksi ya setahun 2 tahun ini sekarang tinggal di Al-Falah, bahkan subuh, maghrib, isya nggak pernah putus di masjid. Masya Allah. Nah 1 bulan kita kasih antara 200 sampai 1 juta. Anak sekolahan itu? Iya. Ngurus masjid itu? Pokoknya yang penting ngurus masjid, mau ngitung kotak infak dan bergerak. Apa ya? Nah kan tadi kan kasih gaji. Apa ya? Saya keliru dulu sekolahnya di Pacitan waktu SMA. Harusnya saya sekolah di sini ya. Cuman loh guys ya, nggak harus jadi slot ya. Berkah insyaallah. Iya. Ape. Terus lagi Pak Gus, Pak Gus. Yeah. Setelah tadi kemudian dikasih apa istilahnya job desk bukan sih? Ya bisa jadi. Job desk ya. Kamu harus nanti kalau sudah kena seleksi tilawah Quran ya toh, terus nanti job deskmu nanti ini ngitung kotak infak misal, habis itu nanti kamu melayani jamaah, nyuci mangkok, nyuci piring, ngepel, masak, macam-macam lah di sini. Pokoknya belajar kehidupan lengkap di sini. Oke. Terus kemudian tadi sudah dikasih job desk, setelah itu apa lagi Pak Gus? Setelah cocok dan sebagainya ya nanti peluang-peluang untuk karir ke depan kita support. Pamannya nanti mau pengen kuliah ya udah kita kasih beasiswa. Loh, berarti kita juga harus ngerti apa kebutuhan mereka. Iyalah, harus paham lah. Lah Pak Kus paham tuh tanya atau gimana? Ya kita kan seling di sini, ketemu di sini, rumahnya masjid. Wah, apa ya? Harus dialog, makan bareng, ke restoran bareng, diskusi maksudnya bareng. Sejauh itu juga? Iya. Kita kan sering ngajak makan keluar ke restoran. Ya? Sehingga ada kedekatan emosional antara takmir sama jamaah. Iya. Sehingga sudah menjadi keluarga tersendiri. Jadi takmir itu sebagai perwakilan orang tua, mengasuh umat. Oh iya. Ya maksudnya gimana ya? Anak muda kalau kemudian ditanyain sama Pak Gus, gimana? Rencana mau kuliah di mana? Iya. Sampai di tahap itu juga ya? Kita tanya visimu apa, nanti ke depan bagaimana. Apa? Bahkan carikan istri atau suami aja kita dorong. Iya. Masjid itu solusi semua permasalahan kehidupan. Oke, catat para bapak-bapak takmir yang luar biasa. Ini Pak Kus menjelaskan sampai sedetail itu. Mantap. Dan saya baru tahu ternyata maksudnya dari mana gitu. Nyurati sekolah-sekolah. Iya, ada ikhtiar itu. Iya. Terus nanti ketika datang diseleksi. Seleksi. Mana yang kemudian nanti layak, mana yang kemudian belum layak. Iya, nanti kan ini rajin terus ke sholat 5 waktu. Ini subuhnya ini berarti orang punya karakter. Oh, berarti artinya semua diterima tapi nanti ada seleksi khususnya ketika mereka sudah ada di sini ya. Iya. Gitu ya. Oke, setelah tadi kemudian berarti enggak semuanya dimentahkan enggak ya Pak Kus ya? Iman-iman juga karena terkadang ketika takmir mau melakukan hal tersebut yang datang tadi Al-Falah 100. Lah kalau masjidku cuma 10 aku nyeleksi berapa? Diterima dulu. Nah, seleksi nanti di kegiatan dia disiplin atau tidak. Oke, kita lihat bagaimana ketika mereka mengemban amanahnya ya. Betul. Habis itu setelah tadi dikasih benefit tadi, diseleksi tadi, ditanyain visi misinya dan diakomodir kepentingannya. Iya. Pak Kus, saya habis dari sini pengen kuliah kan? Iya. Saya habis ini pengen tetap di Al-Falah, alhamdulillah. Iya, betul. Saya pengen nikah. Siapa yang kau jadikan calonnya? Kamu nggak punya duit, Al-Falah menfasilitasi. Kurang apa Jal? Kurang apa kui? Jal. Bener. Jal itu Rizal itu gimana? Salah marbotnya jenengan ada nama Ijal enggak? Oh iya, ada ya? Iya. Ada ya, mungkin termasuk beliau juga. Iya. Oke, keren banget. Masya Allah. Ini ilmu baru sih kalau menurutku sih. Udah dijelasin kayak gini nih, podcastnya harus viral ke para takmir. Supaya nanti takmir itu tuh bisa mendapatkan ya jalan. Ya. Istilahnya kalau Pak Kus tuh jalan kompas. Ya. Supaya kemudian nggak usah berlama-lama, ya toh hasilnya bisa dituai dengan, kalau hasilnya beda-beda teman-teman ya, tapi prosesnya itu bisa dengan
efektif. Ya. Benar ya Pak Kus ya? Betul. Nah, ini pembahasan kita di poin pertama itu, ya. Nanti masih ada part-part selanjutnya, tenang aja teman-teman. Ini obrolan itu enak. Jadi kita pembahasan satu mengerucut selesai. Ya kan Pak Kus ya. Nanti kalau ada pembahasan lain nantikan di YouTube setelahnya. Siap. Nah, gitu. Makanya ini kasih kata-kata dulu Pak Kus. Kalau bahasa dulu itu nasihat, closing statement. Tapi kalau bahasa anak zaman sekarang itu adalah kata-kata hari ini. Iya. Ya, untuk kemudian semangat ngurus masjid. Untuk anak muda yang saat ini sudah ngurus masjid aja diurus, nata sandal aja diurus. Insya Allah yang pengen cari menantu baik laki-laki maupun perempuan daftar ke Al-Falah. Insya Allah anak-anak bapak akan diurus sama marbot Masjid Raya Al-Falah. Cocok. Gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran. Carilah calon pendamping hidup dari masjid. Sendal jamaah aja diurusin. Apalagi anak bapak. Iya. Terak dinding des. Alhamdulillah. Tepuk tangan.